Rahayu Pak Budi. Rahayu. Ini ada pertanyaan lagi dari saya. Ya. Mengapa mereka beranggapan bahwa Tuhan Yesus mengekang murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya hanya karena Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk selalu mengandalkan Dia? Apakah orang yang membutuhkan guru seperti Tuhan Yesus dalam proses belajarnya akan membuat jiwanya menjadi kerdil atau sulit mencapai pencerahan? Sudah. Ya, sudah Pak Budi. Terima kasih. Makasih. Ya, kita lihat dulu yang pertama kenyataan yang ada dalam sejarah gereja. Baik Pak. Ada tidak orang-orang kudus? Orang-orang kudus, santo-santa di gereja? Ada Pak. Ada. Kalau di Islam kan ya mungkin kita kenal ya wali deh. Wali, ya. Nah, wali-wali kalau kayak kita punya kan Wali Songo. Wali Songo. Ya, atau seperti Jalaluddin Rumi, Imam Al-Ghazali itu kan wali goni semua ya. Baik Pak. Itu kalau di kita kan namanya orang kudus, santo-santa. Levelnya kan ya nanti ada pencapaiannya masing-masing kan. Baik Pak. Ya tapi kan lumayan daripada nggak ada. Ya Pak. Nah, artinya apakah mereka jiwanya kerdil? Gara-gara Tidak Pak. tidak, ya? Ya. Tidak. Jadi itu pertama, lihat saja kenyataan. Baik Pak. Nah, yang kedua, lihat aja orang Katolik Kristen dari zaman dulu kehidupannya susah, letih lesu, berbeban berat, muka susah, mengkerut. Itu jumlah persentasenya lebih banyak atau lebih sering ceria mereka? Lebih sering ceria. Gembira, ceria, damai, dan hidupnya baik. Gitu. tentram, sehingga tidak ganggu orang. Ya. Ya? Ya. Ya dong, kalau orang gelisah ya, kayak anak yang di rumah itu penuh keributan ya, rumah tangga ribut segala macam, biasanya di luar nakal. Ya. Ya kan? Ya. Nah, kalau rumah tangga gereja ini kacau balau banget, artinya Yesus ini tidak kompeten. Ya. Ya, misalnya. Baik Pak. Pasti orang Katolik kayaknya Kacau balau. parah-parah semua ya kita. Ya. Baik Pak. Pembawaan kita ya mungkin buas-buas mungkin. Baik Pak. Iya kan? Ya. Jadi orang yang tidak ditekan, orang yang jiwanya tidak kerdil atau dijajah gitu ya kan begitu. Ya. Atau dia berarti kan dia mendapatkan porsinya toh. Ya. Ya, dia tidak ditekan pokoknya. Baik Pak. Itu kan biasanya sehat. Jiwanya itu enggak nakal, enggak aneh-aneh gitu. Ya. Itu lihat itu dulu. Kita ngomong yang kenyataan dulu. Baik Pak. Nggak usah tinggi-tinggi dulu. Ya. Paham ya? Ya. Yang berikutnya, Yesus ini kan datang sebagai pembebas. Baik Pak. Ya, penolong, pembebas. Ya kan? Ya Pak. Nama Yesus ini kan dari bahasa Ibrani itu sebetulnya. Baik Pak. Yesus di sini, tapi kan kalau Ibrani kan Yesua, Yosua. Ya kan? Ya. Nah, Yesua, Yosua ini kan dari kata gabungan dari dua kata, ya, dari singkatan Yahweh, Yahweh disingkat jadi ya, dan kata Yasa. Ya ditambah Yasa ini menjadi Yesua, Yosua. Ya. Yasa ini artinya penolong atau pembebas. Ya ini Yahweh yang artinya yang Maha Kuasa ini. Berarti yang Maha Kuasa yang turun untuk menolong, untuk membebaskan umatnya. Itulah arti kata Yesus. Arti nama Yesus atau Yosua itu. Ya? Artinya pembebas toh. Ya. Nah, dan kalau menurut nubuat atau cerita, alur ceritanya dinubuatkan oleh para nabi kan, bukan tiba-tiba muncul kan, tanpa cerita gitu. Nah, itu kan adalah firman Allah yang memang nanti turun mengambil badan manusia untuk menebus. Itu sudah dinubuatkan memang. Iya kan? Lah artinya apa?
bukan pengkultusan toh. Ya. Nah, ini wahyu. Ya. Ya. Nah, maka bukan tentang kesepakatan bersama kita umat Katolik Kristen ya. Ya. Awal-awal misalnya murid-murid itu Baik, Pak. duduk jagongan ngopi atau apa kan minum anggur terus bilang Petrus misalnya, you Yohanes kan you paling muda kecil, ojo cerewet lo ya. Baik, baik. Aku paling tua dengerin aku lo ya. Nah kan ndak ada. Ya. Nek menurut aku Yesus tuh begini begitu kan. Baik, Pak. Lalu siapa Yakobus protes, kamu menghina saudaraku kan gitu. Ya, ya. Misalnya nggak ada. Itu kan nanti menghasilkan kesepakatan. Ya. Lalu pengkultusan tuh nanti. Keputusan. Apakah begitu? Tidak, Pak. Enggak, ini wahyu. Baik, Pak. Nanti kita bicara wahyu itu apa. Siap, Pak. Ya. Ini senggol sedikit. Ya. Baik, Pak. Ya. Jadi sesuatu yang sudah absolut gitu loh. Ya. Ya. Nah, nggak perlu mikir-mikir. Kita kayak dimanja banget. Baik, Pak. Kan? Sesuatu yang sudah jadi, barang jadi gitu loh. Ya. Yesus ini adalah firman Allah itu sendiri yang kualitasnya kasunyatan. Baik, Pak. Seorang Kristus sejati yang sejati ya. Itu sel-sel tubuhnya bukan dibentuk dari 3 alam pertama. Paling kurang sel-sel tubuhnya paling rendah itu harus dibentuk dari alam level kelima. Ya. Alam Buddha pertama. Buddha Tathagata itu di alam kelima, level 5. Itu sudah kasunyatan. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Jadi walaupun dia hadir dengan bentuk fisik seperti kita ini, Ya. tapi kualitasnya sudah kasunyatan. Kasunyatan kan membebaskan. Dia tidak mengekang, dia tidak menjajah, nggak ada, nggak mungkin. Baik, Pak. Makanya ibu yang pendarahan itu 8 tahun apa 8 bulan saya lupa. Ya, ya, Pak. Ketika Yesus dikerumuni orang banyak kan, Ya, ya. dia kan butuh disembuhkan. Ya. Lalu jalan aja sudah nggak bisa, dia mungkin merayap kan. Baik, ya. Terus di antara kaki-kaki orang itu kan dia mungkin ya tolong minggir gitu kan. Ya, ya. Lalu pas ketika dia sudah melihat ujung jubah Yesus kakinya gitu. Baik, Pak. Dia dipikiran gini, asal saya bisa pegang ujung jubahnya saja pasti saya sembuh. Baik, Pak. Ya. Ya. Dan terjadi apa yang terjadi? Ketika ibu ini yang pendarahan sekian lama ini megang ujung jubah Yesus, dia sembuh seketika. Ibu ini terbebaskan dari belenggu sakitnya enggak? Ya, bebaskan. Seketika. Ya, seketika. Dari tadi dia megang kaki dan jubahnya orang-orang itu, dia nggak sembuh loh. Dia nggak sembuh. Iya. Oh, tolong minggir. Ini kan dia nyentuh jubahnya, kakinya mungkin juga. Iya, iya. Kenapa nggak sembuh? Karena sel tubuh mereka itu terbuat dari bumi ini terutama, apalagi level mereka kan ya begitu. Ya, baik, Pak. Baik. Ya. Ya. Jadi masih 3 alam pertama. Ya. Masih unsur tanah, air, api, udara tuh masih pengaruh besar gitu loh. Ya. Ini belum kasunyatan karena tanah, air, api, udara ini sifatnya ngikat. Melekat, lengket, ngikat. Dia nggak membebaskan gitu loh. Baik, Pak. Tapi guru-guru Buddha ya, sudah level Kristus yang asli ya. Ya. Itu sampai ke level tubuh sudah kasunyatan. Makanya kalau sudah mencapai Buddha, nggak ada tuh Buddha laki-laki, Buddha perempuan tuh nggak ada. Baik, Pak. Karena nggak ada jenis kelamin. Contoh Semar. Semar itu kan nyamar, samar. Samar maksudnya apa? Dia nggak perempuan, nggak laki. Baik, Pak. Baik. Ya? Iya, Pak. Ha-ha. Jadi ini juga tentang soal pemahaman kasunyatan kita. Kalau menurut saya kasunyatan itu bukan tentang materi atau imateri. Bukan tentang yang kelihatan atau tidak kelihatan. Baik, Pak. Ya, kalau menurut saya kasunyatan itu tentang ketiadaan inti yang melahirkan belas kasih yang dinamis. Itu kasunyatan. Bukan soal ada atau tidak ada, kelihatan atau tidak kelihatan, ono atau ora ono, bukan.
Baik, Pak. Ya, Gusti tan keno kiniro kinayong opo. Ya, Ya, ya. Tuhan itu ada tapi tidak bisa dikira-kira dan tidak bisa dibayangkan. Iya, itu sandi yang diberikan, dititipkan oleh leluhur kita yang hebat-hebat itu. Tidak bisa kita pakai otak. Kita harus ngalami baru bisa pahami. Nggak bisa, nggak sembarangan. Baik. Jadi bukan atau ini dekat tapi tidak bersentuhan, jauh tapi tak terkira, tak bisa dikira-kira 1 meter, 1 senti, 10 kilo kan tak terukur gitu. Ya. Apa maksudnya? Apakah itu tentang materi atau imateri? Tentang yang kelihatan atau tidak? Tidak. Haha. Yang kelihatan itu juga punya inti atau tidak? Tidak ada. Tidak, Pak. Tidak punya inti. Tidak punya inti toh? Ya, tidak punya inti. Yang tidak kelihatan itu kan adalah sebuah eksistensi, Ya. sebuah keberadaan. Punya inti tidak? Tidak punya inti, Pak. Kasunyatan itu soal ketiadaan inti di dalam dirinya sendiri, sehingga gara-gara ketiadaan inti itu dia memancarkan belas kasih murni yang dinamis. Baik, Pak. Belas kasih murni ini memancarkan kecenderungan saling membutuhkan. Tidak bisa ada dari dirinya sendiri sehingga saling butuh bersenyawa, topang menopang. Saling topang menopang. Ya. Dan ini sifatnya dinamis, makanya dia selalu berubah dari waktu ke waktu sehingga muncullah kondisi ketidakkekalan. Dia selalu berubah dari waktu ke waktu. Itu esensi dari kasunyatan. Baik, Pak. Jadi tapi nanti lain kali baru kita bahas. Ini sedikit saya senggol supaya kita paham Yesus itu tidak sedangkal yang kita bisa lihat dengan mata itu. Baik, Pak. Tidak sedangkal itu. Dari luar tubuhnya sampai ke dalam itu kasunyatan. 100%. Kualitasnya membebaskan. Baik, Pak. Buktinya banyak toh. Salah satunya ibu yang menyentuh ujung jubahnya saja Ya. sembuh seketika. Sifatnya membebaskan Ya, ya. dari penyakitnya kan, kalau dalam konteks ini penyakit. Baik, Pak. Ya, jadi kita berdiri di hadapan seorang pembebas. Seperti Yesus yang luar biasa, kasunyatan dari luar ke dalam keluar udah nyambung matang banget. Kok kita merasa terkekang? Ada pertanyaan yang muncul, ada ketakutan apa ini di dalam diri kita? Baik, Pak. Apakah kita takut dengan Yesus? Enggak kan? Kita tahu Yesus baik kan? Iya. Enggak suka ngekang-ngekang orang kan? Ya. Tapi kok takut? Berguru seperti ini harus tunduk pada Yesus kan begitu. Sampai nyembah bareng kan gitu. Kenapa takut? Kenapa? Mungkin kalau saya bahasakan ya, aku iso dewe kok. Saya bisa sendiri. Ya, Ya. saya bisa sendiri. Tapi ada tipe yang lain, saya bisa. Baik, Pak. Bedakan dua kalimat ini. Saya bisa dan saya bisa sendiri. Aku iso dan aku iso dewe. Nilai rasa bahasanya beda loh ini. Baik, Pak. Antara mereka berdua ini. Ya. Hai. Baik, Pak. Ya, Ya. aku iso dewe dan aku iso. Kalau aku iso ini ditanyain, kamu bisa toh mencapai pencerahan? Dia bilang, oh bisa dong, aku kan Roh Kudus, inti sariku kan Roh Kudus, aku kan Atman. Baik, Pak. Kata guruku Yesus, ya, aku ini Roh Kudus, Atman, intiku itu. Baik, Pak. Bisa toh berarti, tapi kan karena saya dituntun gitu loh. Ya, ya. Makanya saya bisa. Nah, ini jawabannya enak, sehat. Ya, ya. Mentalnya sehat. Baik, Pak.
Egonya ada nggak? Tidak ada. Egonya nggak ada nih. Menyenangkan ini. Baik, Pak. Tapi kalau yang aku iso dewe ditanya, kamu bisa ya? Iso dewe aku. Nah, Baik, Pak. oh kamu iso dewe, kenapa kok iso dewe? Kamu kok bisa sendiri, kenapa? Ya. Oh kan saya Roh Kudus. Saya Tuhan gitu loh, saya Roh Kudus. Bisa dong sendiri, nggak butuh guru. Ngapain ke Yesus? Oh saya juga Roh Kudus kan gitu. Baik, Pak. Hah? Baik, Pak. Antara aku iso dewe dengan aku iso ini yang enak mana? Aku iso, saya bisa. Di telinga dan hati kita yang dengar lebih enak mana? Yang aku iso. Aku iso, karena hasilnya sama-sama isonya, sama-sama bisanya. Tapi yang satu bisa karena egonya hilang, yang satu nggak tahu bisa apa enggak karena egonya nggak hilang. Ya, ya. Ini egonya tambah tancap gas ini. Ya. Aku iso dewe kok. Aku bisa sendiri kok. Ya. Kenapa harus tambah dewe? Kenapa harus tambah sendiri? Ya, ya. Kok nggak aku bisa saja? Ya, ya. Baik, Pak. Hah? Ketika kita bisa sendiri, itu ego kita naik. Sementara orang baru bisa tercerahkan kalau egonya Hilang. tuntas, padam, Baik, Pak. selesai. Dan ketika kita berguru, taat pada guru, apalagi dengan kelas Yesus seperti ini. Taat pada guru dengan kelas seperti Yesus. Taat ini kan rendah hati. Ya, ya. Rendah hati ini kan mengikis ego. Baik, Pak. Lebih mudah nggak? Iya. Orang tercerahkan itu tandanya karena egonya padam. Bukan malah naik aku iso dewe. Baik, Pak. Ini nanti ndak mau butuh bantuan orang. Gengsinya tinggi. Baik, Pak. Nanti dengar ada contohnya kalau ibu-ibu misalnya tetangganya beli kulkas pintu 2, dia minta beli kulkas pintu 3. Di tengah buat sayur, sebelahnya buat buah, sebelahnya buat baju. Ya, ya. Iri hatinya muncul karena egonya tajam. Gengsi dong. Emang saya nggak bisa sendiri, ngapain kamu harus bantu-bantu? Kenapa? Saya nggak butuh bantuan orang. Saya bisa sendiri. Ya, nggak tahu ya, bisa apanya ya. Kita waktu sakit bisa sembuh sendiri? Tidak. Tidak. Paling tidak dokter tolong kita loh. Ya. Paling tidak apoteker itu nolong kita kasih obat resep. Obat, ya. Iya. Kita ke apotek sana kita pilih sendiri obatnya. Tidak. Ditolong sana kan. Ya, Pak. Nah, dokter ke dokter kan. Ya, Pak. Atau mungkin ke guru yang bisa berdoa-doa itu kan, pendoa-pendoa misalnya, Ya, ya. yang sejati. Ya, Pak. Kan kita ditolong orang. Ya. Kalau kita sakit tiba-tiba sembuh sendiri, masa sih bisa sembuh sendiri? Tidak, Pak. Enggak, kita butuh bantuan orang. Memang semua dari Tuhan, dari Allah. Tapi kan Allah menggunakan orang di sekitar kita supaya mengajari kita belajar rendah hati, belajar membutuhkan orang itu rendah hati, belajar rendah hati, jangan sombong, Baik, Pak. Baik. jangan sombong. Tahu bedanya sudah? Baik, Pak. Aku iso dan aku iso dewe. Saya bisa dan saya bisa sendiri. Saya bisa ini bukan tidak percaya diri. Baik, Pak. Dia percaya diri tapi sehat, wajar. Ditanyai, kamu kok bisa? Iya dong, kan saya Roh Kudus, Atman. Baik, Pak. Lagian saya dituntun guru sekeren itu, bisa dong, bisa. Walaupun mungkin dia bilang begini nanti, memang saya Roh Kudus, intiku, kedalamanku Roh Kudus. Tapi kalau nggak dituntun mungkin saya bingung juga. Baik, Pak. Tapi kalau yang aku iso dewe, saya bisa sendiri ini takutnya ada guru yang datang menasehati, ada guru yang datang membetulkan supaya tidak salah jalan. Ya.
kita tersinggung. Karena ego kita naik bukan malah hilang. Iya, iya. Ini. Karena untuk mencapai level-level tinggi itu kan kita harus lewati tahap-tahap itu. Baik, Pak. Yang paling berbahaya itu kan di sekitar perasaan dan pikiran itu. Baik. Ketika kita masuk ke lapisan pikiran, pikiran kita ini luar biasa, bisa mencipta ini itu, alam dewa, alam ini itu semualah yang hebat-hebat. Ternyata itu nggak ada apa-apanya, kosong. Itu karangan pikiran kita. Baik. Kalau itu masih liar seperti itu, kita nggak bisa kasunyatan, nggak bisa nirwana. Baik. Maka kita butuh guru yang sahih, guru yang memang sudah sampai gitu loh. Yang guide betul, pulang pergi sudah hafal jalan, sudah menguasai, dia bisa mengatakan pada kita, kamu di jalan benar, kamu di jalan salah, kamu keliru itu. Baik, Pak. Nah, kalau guru seperti Yesus ini ketemu orang yang aku iso, enak, Iya, iya. mudah dituntun. Kalau guru seperti Yesus ini ketemu orang yang bilang aku iso dewe, angel. Baik, Pak. Bisa-bisa Yesus dituduh balik gitu. You siapa? Kan begitu. Padahal di semua aliran kalau saya kira ya, seperti di Islam, Baik, Pak. juga orang belajar harus punya guru yang jelas, silsilah perguruannya harus jelas. Baik, Pak. Nah, ini saya kasih contoh di Islam ya. Baik, Pak. Nah, jadi misalnya kita punya guru yang namanya A. Baik, Pak. Guru A ini harus punya hubungan, dia punya guru, gurunya dia punya guru, itu harus sampai ke Nabi Muhammad. Baik, Pak. Bukan tentang turunan darah. Bukan silsilah darah ini ya. Baik, Pak. Silsilah perguruan. Iya, iya. Artinya berkahnya itu. Iya. Nah, ya. Nah, harus nanti ujungnya kita terhubung sampai ke Nabi Muhammad. Baru nanti Nabi Muhammad bawa kita ke Yang Maha Kuasa. Kalau berguru tidak pakai yang begini ini, ini tersesat, repot. Baik, Pak. Ketika kita masuk ke level pikiran tadi, mau melampaui pikiran, sebelum melampaui, kita tertipu oleh penglihatan-penglihatan. Di situ kita ambisi pingin cerdas, pintar, tahu semua jagat raya, ada ketamakan kan? Iya, iya. Nah, ingat, ketamakan hawa nafsu itu makanan setan. Ketika itu kita umbar tanpa kita sadar, karena saking fokus mengejar itu, setan ini nangkap. Ada panganan di sana, ada makanan. Kita kayak mau ternak, mereka datang. Setan level ini, di level kita yang seperti ini, level tinggi. Baik, Pak. Ketika dia merasuki kita, nggak terasa. Kita tidak merasa kerasukan setan dan merasa benar. Baik, Pak. Penglihatan benar. Maksudnya, ya kelihatan gitu loh maksudnya. Iya, iya. Ada itu, ada ini, gitu loh. Bahkan kita bilang masuk ke alam bodhisatwa misalnya. Ya. Iya, Pak. Kalau ke alam bodhisatwa harusnya kita berkorban. Karena bodhisatwa itu menebus sebetulnya. Iya. Bodhisatwa. Ya. Baik, Pak. Atau kita bilang level saya sudah tinggi banget nih. Nirvana paling tinggi saya. Pokoknya yang paling tinggi saya di atasnya. Gitu kan. Saya dengan ibu bumi itu mainan tiap hari, akrab. Baik, Pak. Ibu bumi, ibu pertiwi ya. Pertiwi. Mahamaya. Ibu mamanya. Oke. Kita sampai mengatakan segala macam. Sampai ibu bumi kita bawa-bawa. Tapi kita makan daging. Kita bunuh hewan. Iya. Menyetujui hewan dibunuh untuk kita makan. Ibu bumi senang? Tidak. Ibu bumi senang? Tidak. Gak senang. Ibu bumi menyayangi semua anak-anaknya itu. Ya termasuk kita ini. Baik, Pak. Termasuk semua hewan itu. Ya, kita sudah diberi daun-daun apa? Padi, biji-bijian kan? Sayur sudah cukup. Baik, Pak. Nanti kalau soal gizinya kan kita perlu konsultasi sama ahli gizinya kan? Iya. Ya kan kita nggak tahu, kita perlu tanya. Baik, Pak. Pasti. Ya. Baik, Pak. Nah, jadi saya kira ketika kita mengatakan bahwa berguru pada Yesus itu membuat jiwa kita kerdil, Baik, Pak. keliru. Baik, Pak.
Justru kita dibantu Yesus, dimudahkan, Iya. Baik, Pak. dipermudah maksudnya. Kita yang parah seperti kita ini loh, pendosa besar macam contoh saya ini kan pendosa besar, Baik, Pak. sangat besar. Yesus menolong membantu saya dimudahkan. Baik, Pak. Ya kan daripada saya omong punya orang kan mending saya punya. Baik, Pak. Dosa saya sangat besar, Baik, Pak. harus saya akui. Tapi jangan juga menahan saya bahwa saya harus mengakui bahwa Yesus tuh menolong saya gitu. Karena dari dulu sampai sekarang Yesus tetap guru saya. Baik, Pak. Sampai sekarang dengan wujudnya yang beda, badan yang baru pun dia tetap jadi guru saya. Baik, Saya kenal. Di saat pertama kali bertemu badan barunya pun saya kenal. Baik, Pak. Langsung kenal di hari pertama. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Apakah batin saya dikerdilkan? Tidak. Enggak, saya bisa Baik. mengenalnya dengan tepat kok. Baik, Pak. Saya dibantu loh, dipermudah. Tapi karena ada Yesus, saya bisa diwanti-wanti, saya bisa diperingatkan. Kamu walaupun bisa begini gitu, jangan begitu dong. Baik, Pak. Nggak boleh. Gitu. Yesus akan memperingatkan kita. Baik, Pak. Kan enak toh. Iya. Kayak orang tua pada anak. Kalau saya sih butuh begitu. Baik. Saya nggak bisa sendiri. Baik. Saya butuh ada yang hebat yang menuntun saya. Kayak anak kecil butuh orang tua. Itu namanya cinta kasih. Kalau di Hindu namanya bhakti yoga. Baik, Pak. Bhakti yoga itu berarti kita menggunakan kasih untuk bersatu dengan Allah. Ya, menggunakan sarana kasih, cinta. Iya. Kita bisa mengenal Allah, lalu mengalami dan bersatu. Baik. Yesus menggunakan pendekatan bhakti yoga itu. Kalau dari sudut pandang disiplin ilmu Hindu, yoga, Ya. bhakti yoga, salahnya apa? Tidak terkekang kok. Tanya aja orang Katolik Kristen. Apa muka mereka letih lesu berbeban berat dikekang Yesus? Tidak. Yesus bilang, kuk atau beban yang aku taruh di pundakmu itu Ya. ringan, enak. Baik. Apa maksudnya? Kuk itu adalah beban hidup yang sekarang, karma tetap kita itu loh. Baik, Pak. Tidak diambil tapi diberi metode-metode untuk kita lakukan supaya kita bersihkan sendiri. Yesus tetap membantu. Baik. Tapi kita yang harus kerjakan juga sendiri. Baik, Pak. Kenapa? Yesus sudah ambil karma lampau kita. Baik, Pak. Yang sebetulnya kalau gabung dengan karma lampau, kuk atau salib kita tuh besar banget itu. Tapi ketika dipotong karma lampaunya, tinggal karma tetap kecil. Salib kita jadi kecil, Baik. yang tadinya besar, kuk yang tadinya berat banget jadinya enteng. Sudah ngerti sekarang kata-kata Yesus di Injil itu? Ya, mengerti, Pak. Itu. Ya. Apakah kita dikekang kayak sapi itu? Tidak, Pak. Tidak. Anggap aja itu kan dosa kita sendiri, bukan Yesus kekang loh ya. Ya. Itu tahu dirilah kita pendosa ya. Aku ya kayak aku ya. Hancur-hancur parah gaya saya ini ya. Ditolong Yesus sudah terima kasih banyak, saya nggak merasa dikekang. Kalau bilang nanti kemampuanmu menjadi kayak dikebiri atau kurang apa gitu ya. Nggak apa-apa. Saya kan juga tidak pingin hebat-hebat. Saya hanya pingin tidak buat dosa, sudah senang. Baik, Pak. Saya tidak pingin buat dosa lagi, itu kan cita-cita saya. Cita-cita saya taat pada Yesus ini sharing ya. Nah, cita-cita saya taat pada Yesus tuh nggak muluk-muluk, supaya saya tidak berbuat dosa lagi. Hanya itu. Nanti mau dikasih apa kan terserah. Yesus mau kasih apa. Kalau saya bilang dikekang berarti saya ada ambisi. Saya ada ambisi tertentu kan? Ya, ya, ya. Nah, mungkin apa saya nggak tahu. Baik, Pak. Tapi ketika saya baik-baik saja, Baik, Pak. berarti di dalam diri saya nggak ada ketakutan tuh berarti. Baik. Tidak ada ketakutan karena nggak ada ambisi, nggak ada obsesi tertentu. Ya, ya. Baik, Pak. Yang ketika Yesus hadir itu menjadi pengacau, itu menjadi penghalang buat saya berarti. Ya, ya. Baik. Mungkin saya takut, saya pingin hebat, terkenal, ada Yesus, saya tenggelam nanti. Baik, Pak. Mungkin lah ya. Ya, ya. Nah, tapi kan saya tidak tahu. Baik, Pak. Kalau saya lebih memilih aku bisa, bukan aku bisa sendiri. Gimana bisa mewakili? Bisa, Pak.
Artinya bagi kita orang Katolik atau Kristen mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan itu mutlak harus wajib, karena memang selama kita ini istilahnya kita ini anak masih dalam kondisi anak yang masih kecil, Dituntun. perlu tuntunan, maka kita membutuhkan Yesus sebagai orang tua yang selalu menuntun kita sampai kita mencapai kedewasaan itu sendiri. Ya betul, seperti itu. Baik. Kan wajar gitu loh ya. Seperti kalau kita masih kecil, orang tua kita menuntun untuk kebutuhan-kebutuhan fisik kita. Baik, Pak. Materi, diajar berjalan, diajar makan, Baik. diajar cuci baju, kan begitu. Fisik. Ya, ya. Ketika bertemu guru menuntun jiwa kita. Mulai dari kanak-kanak, jiwa kanak-kanak, sampai jiwa yang dewasa. Kita butuh guru. Tidak tiba-tiba muncul sendiri, itu bahaya. Langsung dewasa. Ya, Baik. nanti kita bisa jadi botuna. Bocah tua nakal. Gak guyon. Aduh maaf ya, saya guyon. Baik, Pak. Ya, Ya. Baik, ampun Pak. ya, maaf. Ya, Ya, Pak. Kira-kira itu pertanyaan dari saya, Pak. ya, Ya. sudah. Terima kasih sudah Ya, sangat terima menjawab kasih. pertanyaan saya. Rahayu. Rahayu.